Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah saat ini saudara sedang mengalami dalam keadaan baik-baik saja? Ataukah saat ini saudara sedang mengalami satu pergumulan yang berat dalam hidup saudara? Apapun keadaan saudara saat ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk kita sama-sama datang bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita saat ini sama-sama memuji memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Apapun kondisi kami saat ini, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus ada bagi kami dan Engkau mengizinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, pilih hati kami dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ketika kami datang ke hadirat-Mu di saat ini Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, mampukan kami untuk kami fokus bersama mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang ketika masalah silih berganti dalam hidup kita, tak jarang hal ini membuat kita berfokus pada masalah tersebut. Atau ketika kita merasa senang, ini juga membuat kita berfokus pada kesenangan tersebut. Kita tak jarang melupakan bahwa dalam masalah yang kita hadapi, ada Tuhan Yesus yang terus menyertai kita. Ada Tuhan Yesus yang terus ada bersama dengan kita, menolong kehidupan kita, menolong setiap umatnya. Dan hanya Dialah yang ada selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan lagu Selalu Bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, hanya Kau tempatku berlindung, dan hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalam jiwaku, di dalam kesesakan,
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, oh, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saudara-saudari, sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua tundukkan kepala sekali lagi dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini kami sama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin sertai kami di dalam kami sama-sama belajarkan firman ini, Tuhan. Berbicara kepada kami siap mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, saya ingin mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita dan kita membacakannya di dalam 2 Korintus 1 ayat 7 sampai 11. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, dalam hidup, susah senang merupakan hal yang normal terjadi pada kita. Terkadang kita berada di momen yang menyenangkan, tetapi terkadang juga kita berada di momen yang kurang menyenangkan. Momen-momen tersebut mengajak setiap kita untuk melihat kepada siapa hidup kita bergantung. Apakah kepada diri kita sendiri ataukah kepada Tuhan? Saudara-saudari, ada seorang misionaris yang bernama Amy Beatrice Carmichael, yang mana dia lahir pada tanggal 16 Desember 1867 dan ia meninggal pada tanggal 18 Januari 1951. Dia adalah seorang misionaris Kristen Protestan di India yang membuka sebuah panti asuhan dan mendirikan misi di Dohnapur di India. Ia bertugas di India selama 56 tahun tanpa cuti sama sekali. Dan bahkan ia juga menulis begitu banyak buku tentang pekerjaan misionaris. Amy sendiri bukanlah orang yang sempurna. Ia menderita penyakit neuralgia, yaitu penyakit syaraf yang membuat seluruh tubuhnya menjadi lemah dan sakit, serta sering membuat dirinya terbaring
di tempat tidur selama berminggu-minggu. Pada konvensi Keswick 1887, itulah ia mendengar Hudson Taylor berbicara tentang kehidupan misionaris. Segera setelah itu, kemudian Amy, dia merasa bahwa panggilannya itu ada di dalam misionaris itu. Kemudian Amy pun berangkat ke Jepang selama 15 bulan. Namun di tengah-tengah perjalanannya di Jepang itu, kemudian ia menemukan panggilan hidupnya untuk melayani di India. Ia pun ditugaskan oleh gereja Inggris Senana Missionary Society. Sebagian besar pelayanannya adalah dengan anak-anak perempuan, dan beberapa di antaranya diselamatkan dari pelacuran paksa. Organisasi yang didirikan ini dikenal sebagai Persekutuan Dohnavur. Persekutuan ini kemudian berkembang dan telah menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari 1.000 anak yang dinyatakan memiliki masa depan yang suram. Kemudian pada tahun 1931, Amy terluka parah dan kemudian ia jatuh, yang membuatnya dia sering terbaring di tempat tidur sampai kematiannya. Amy meninggal di India pada tahun 1951 di usia yang ke-83 tahun. Saudara-saudari, di saat ia meninggal, ia pun meminta agar tidak ada batu nisan yang diletakkan di atas kuburnya. Nah, sebagai gantinya, anak-anak yang dirawatnya itu menempatkan tempat mandi burung di atasnya dengan satu tulisan Ama, yang berarti ibu dalam bahasa Tamil. Apa yang dialami oleh Amy tersebut di dalam kehidupannya tidaklah membuatnya menjadi mengeluh dan juga meragukan Allah dalam hidupnya. Amy dalam kelemahan fisiknya justru terus menulis surat dan puisi yang mana ini berisi tentang pujian kepada Allah, dan bahkan ini menjadi semangat bagi rekan-rekannya. Tulisan-tulisan yang Amy lakukan selama hidupnya ini juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membacanya, orang-orang yang menjadi rekan kerjanya. Nah, bagaimana dengan Paulus di dalam masa pelayanan pemberitaan Injilnya? Seperti yang kita tahu, Paulus begitu banyak mengalami penderitaan. Paulus dipenjara ketika dia memberitakan Injil. Paulus dianiaya. Bahkan dia harus menghadapi banyak pergulatan dalam hidupnya. Saudara-saudari, hal ini mungkin membuat kita sebagai orang yang hidup zaman sekarang, mungkin kita merasa berat. Mungkin juga ketika itu Paulus merasa bahwa berat gitu di dalam dia memberitakan Injil. Dia mengalami banyak penderitaan, sama seperti yang Kristus alami. Ketika dia datang ke dunia, dia harus disalibkan. Dia ditolak di mana-mana. Bahkan Tuhan Yesus juga tidak jarang mengalami penganiayaan dalam pelayanannya. Nah, saudara-saudari, hal inilah yang justru ingin Paulus sampaikan. Ketika di dalam masa-masa penderitaannya, di dalam masa-masa dia dipenjara, sampai dikatakan di dalam penjara ini dia merasa seperti ingin mati karena hukuman yang begitu berat mengalaminya. Namun justru di dalam kelemahan inilah Paulus melihat adanya satu penghiburan yang besar di dalam Allah. Paulus tidak berjalan sendirian. Banyak orang datang mendoakannya.
di tempat mereka masing-masing. Jemaat Korintus pun datang berdoa ketika mendengar apa yang dialami oleh Paulus ini. Oleh karena itu di dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Saudara-saudari, di sini Paulus ingin menyampaikan bahwa Paulus senang mengucap syukur kepada jemaat Korintus bahwa di tengah-tengah dia mengalami penderitaan, Paulus juga ingin agar jemaat Korintus juga mengalami penghiburan sama seperti yang Paulus alami. Nah, penghiburan seperti apa yang sedang Paulus alami ini? Apakah hanya dihibur oleh orang-orang sekitarnya? Atau penghiburan seperti apa? Dikatakan bahwa penghiburan yang Paulus alami ini adalah penghiburan yang daripada Allah saja. Penghiburan yang mana ini merupakan kasih karunia Allah kepada Paulus, yang mana tidak bisa ia dapatkan dari manusia. Namun juga Paulus menyampaikan bahwa orang-orang di Korintus ini juga berdoa bagi Paulus. Orang-orang Korintus ini terus menaruh kepercayaan kepada Allah untuk menolong Paulus. Dikatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Hal ini memang tidak disebutkan oleh Paulus secara spesifik. Penderitaan seperti apa yang dia alami. Tapi kita bisa melihat bahwa Paulus mengalami penderitaan yang begitu berat. Sampai rasa-rasanya dia seperti ingin mati. Penderitaan yang begitu besarnya yang dia alami. Tetapi dia juga melihat adanya satu penghiburan daripada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, Paulus ingin menyampaikan pada jemaat Korintus bahwa di tengah penderitaan yang dialami itu ada penghiburan sejati. Paulus yang tadinya berada di dalam satu penderitaan ini, dia juga merasakan adanya kasih karunia Allah, sehingga penderitaan ini berubah menjadi satu pujian. Penderitaan ini tidak lagi ia lihat sebagai sesuatu hal yang menyakitkan dirinya, tetapi dia justru melihat akan adanya Allah yang begitu mengasihinya. Dia memuji Allah. Maka dari itu di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Paulus melihat di dalam perjalanan misionarisnya, dia memang mengalami penderitaan, tetapi juga ia mengalami keselamatan, penyelamatan, pertolongan daripada Allah. Dan itu ia terus alami dalam pelayanannya. Maka dari itu, penderitaan yang ia alami, ia dapat melihat sisi lainnya, yaitu satu pujian, ucapan syukur bahwa ia masih boleh mengalami keselamatan itu. Hal inilah yang ingin Paulus sampaikan kepada kita. Di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, apapun yang sedang kita alami saat ini, marilah kita melihat bahwa ada sukacita yang besar, penyertaan Tuhan, dan penyelamatan dari Tuhan bagi hidup kita. Kalau kita melihat perjalanan Paulus, bukan 1-2 kali Paulus mengalami penderitaan itu, tetapi banyak
banyak. Tetapi ini tidak membuat Paulus menjadi undur imannya. Oleh karena itu saudara-saudari, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita hanya berfokus kepada penderitaan yang kita alami ini? Ataukah kita sama seperti Paulus, bisa melihat Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita? Sama seperti Ami tadi, dia bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan dia, meskipun dia menderita neuralgia. Mari sama-sama kita belajar memuji, memuliakan Tuhan, apapun keadaan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar bagaimana kami melihat Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh melihat Engkau di dalam pengalaman hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan terus setia merasakan dan juga melihat akan hal itu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang berada di tempat mereka masing-masing Tuhan. Engkau yang tilik hati mereka, Engkau yang tolong mereka, sehingga apapun yang mereka alami, mereka boleh merasakan Tuhan sungguh nyata dalam hidup mereka. Berdoa juga Tuhan untuk setiap pergumulan kami, Engkau yang tolong kami, Engkau yang mampukan kami Tuhan, untuk kami terus berdiri di jalan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga Tuhan setiap gereja, hamba-hamba Tuhan, aktivis, majelis, dan jemaat-Mu Tuhan. Di GKI Diponegoro ini maupun di gereja-gereja yang lain. Kiranya Engkau yang tolong sehingga kami boleh bersatu hati sebagai satu tubuh Kristus untuk kami memberitakan Injil-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, hanya Kau tempatku berlindung, dan hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, oh, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.